Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 mata kuliah evaluasi dan supervisi pembimbingan dan konseling mau mempresentasikan materi tentang model evaluasi CIPP. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut apa itu CIPP, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Jengri Rahmawati, yang kedua Andika Yudawardana, saya sendiri, yang ketiga Esta Tegar Koirunisa, yang keempat Rina Uswatul Hasana, yang kelima Yulianti Ningrum, dan yang keenam Zahwa Isnaini Tias. Nah, pertama kita bahas tentang hakikat model evaluasi CIPP. Siapa sih yang mencetuskan atau yang mengembangkan model evaluasi CIPP itu? Nah, model CIPP ini salah satunya dikembangkan oleh Daniel L. Stufflebeam dan kawan-kawan pada tahun 1967. Nah, CIPP sendiri punya kepanjangan yaitu Context, Input, Process, dan Product Evaluation. Model evaluasi CIPP ini berorientasi pada manajemen atau disebut sebagai bentuk evaluasi manajemen program. Dan fokus utamanya, model CIPP ini berpendapat bahwa tujuan terpenting dari evaluasi program bukanlah membuktikan, melainkan meningkatkan. Jadi bukan to prove but to improve. Yang kelima, penerapannya. Model evaluasi CIPP ini cocok diterapkan untuk mendukung pengembangan organisasi dan membantu pemimpin dan staf organisasi tersebut. Nah, penerapan ini bisa menggunakan masukan secara sistematis supaya lebih mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan penting atau minimal dapat bekerja sebaik-baiknya dengan sumber daya yang ada. Terakhir yaitu tentang keputusan. Nah, di dalam model evaluasi CIPP ini terdapat 4 model keputusan. Yang pertama yaitu perencanaan keputusan, yaitu keputusan yang mempengaruhi pemilihan tujuan umum dan khusus. Yang kedua ada pembentukan keputusan, yang kegiatannya mencakup pemastian strategi optimal dan desain proses untuk mencapai tujuan yang telah diturunkan dari keputusan perencanaan. Yang ketiga ada implementasi keputusan. Implementasi keputusan di sini para evaluator mengusahakan sarana-prasarana untuk menghasilkan dan meningkatkan pengambilan keputusan atau eksekusi, rencana, metode, dan strategi yang hendak akan dipilih. Dan terakhir yaitu pemutaran keputusan atau recycling, yang menentukan jika suatu program itu diteruskan dengan modifikasi dan atau diberhentikan secara total atas dasar kriteria yang telah ada. Selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur model evaluasi CIPP. Nah, pada unsur ini kami mau membahas secara gambaran aja, nanti lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Esta dan juga Rina. Sesuai dengan namanya, CIPP ada 4 unsur, yaitu yang pertama konteks, kedua input, tiga proses, dan keempat produk. Nah, yang pertama itu konteks evaluation. Evaluasi terhadap keadaan yang melingkupi proses pembelajaran berasal dari lingkungan atau kondisi aktual dengan kondisi yang diharapkan. Yang kedua yaitu input evaluation. Evaluasi sarana atau modal atau bahan dan rencana strategi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Untuk unsur yang proses dan produk akan dijelaskan oleh rekan saya Ajengri Rahmawati. Unsur model evaluasi CIPP yang ketiga adalah proses evaluation, yaitu evaluasi pelaksanaan strategi dan penggunaan sarana atau modal bahan dalam kegiatan nyata lapangan. Dan unsur yang nomor 4 adalah product evaluation, yaitu evaluasi terhadap berhasil tidaknya peserta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Materi selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan model evaluasi CIPP. Untuk kelebihannya diantaranya yaitu yang pertama, memiliki pendekatan yang holistik dalam evaluasi yang bertujuan memberikan gambaran yang sangat detail atau luas terhadap suatu proyek, mulai dari konteksnya hingga saat proses penerapannya. Kelebihan yang kedua yaitu memiliki potensi untuk bergerak di wilayah evaluasi formatif dan sumatif,
sehingga sama baiknya dalam melakukan perbaikan selama program berjalan maupun memberi informasi final. Kelebihan yang ketiga yaitu lebih komprehensif atau lebih lengkap menyaring informasi, dan kelebihan yang keempat adalah mampu memberikan dasar yang baik dalam mengambil keputusan dan kebijakan maupun penyusunan program selanjutnya. Sedangkan untuk kekurangan model evaluasi JIPP diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, terlalu mementingkan di mana proses seharusnya daripada kenyataan di lapangan. Yang kedua yaitu terlalu top down dengan sifat manajerial dalam pendekatannya. Yang ketiga cenderung fokus pada rasional manajemen daripada mengakui kompleksitas realitas empiris. Dan yang keempat, penerapan dalam bidang pembelajaran di kelas mempunyai tingkat keterlaksanaan yang kurang tinggi. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang tujuan evaluasi dari model JIPP. Secara umum, tujuan dari evaluasi program model JIPP ini sebagai pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan atau sebuah kebijakan. Evaluasi model JIPP ini dapat digunakan untuk mengembangkan, melakukan peninjauan ulang, dan meningkatkan evaluan. Perlu diketahui bahwa model JIPP ini berpandangan bahwa tujuan yang terpenting dari suatu evaluasi program itu bukanlah untuk membuktikan, melainkan untuk meningkatkan. Selanjutnya, model JIPP ini ditujukan kepada individu yang sedang merencanakan atau melaksanakan suatu program. Hal tersebut berkaitan dengan adanya suatu pengambilan keputusan atau kebijakan dari proses evaluasi. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, evaluasi program model JIPP ini bertujuan untuk mengambil sebuah keputusan atau sebuah kebijakan. Nah, keputusan itu dapat berupa yang pertama menghentikan program. Maksudnya di sini adalah apabila kita melaksanakan suatu program itu dirasa atau dipandang kurang atau tidak memberikan manfaat sesuai apa yang kita harapkan. Kemudian yang kedua, merevisi program. Merevisi program ini apabila kita melaksanakan suatu program tetapi ternyata masih ada bagian-bagian yang belum tercapai atau belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi perlu adanya revisi atau merevisi ulang program yang telah dilaksanakan tersebut. Yang ketiga, melanjutkan program. Nah, artinya program yang telah kita laksanakan apabila dinilai sudah sesuai dengan yang kita harapkan, dalam arti sesuai dengan rencana, tujuan, dan semuanya juga sudah tercapai, nah itu bisa kita lanjutkan ke program yang akan lebih baik lagi, ditingkatkan ke yang lebih baik lagi, menyebarluaskan program. Nah, maksudnya apabila program yang telah kita laksanakan tersebut berhasil dengan baik, maka akan lebih baik lagi jika program tersebut dilaksanakan kembali. Selanjutnya, mengenai tujuan evaluasi model JIPP ini dilihat dari tujuan evaluasi konteks, evaluasi input, proses, dan produk. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai evaluasi konteks dan evaluasi input. Evaluasi konteks ini tujuannya untuk mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan dari sebuah organisasi atau sebuah program yang kita laksanakan. Evaluasi program ini juga bertujuan untuk menilai apakah tujuan-tujuan dan prioritas yang telah ditetapkan itu apakah memenuhi kebutuhan-kebutuhan pihak-pihak yang menjadi sasaran program atau tidak. Nah, seperti itu. Yang kedua, mengenai evaluasi input. Tujuan utama dari evaluasi input ini adalah untuk mengkaji alternatif atau solusi yang berkaitan dengan kebutuhan dan sarana organisasi. Selanjutnya, yang ketiga adalah evaluasi proses. Perlu diingat bahwa dari evaluasi proses ini yang dinilai adalah bagaimana prosesnya. Namun, evaluasi proses memiliki beberapa tujuan utama, di antaranya adalah memberi masukan kepada pengelola organisasi mengenai terlaksananya sebuah rencana dengan jadwal yang telah ditentukan dan penggunaan sumber daya yang dimiliki. Nah, sesuai namanya, evaluasi proses ini memberikan penilaian dari proses sebuah program. Lalu, evaluasi proses merupakan sumber informasi yang sangat penting
untuk nantinya digunakan untuk menafsirkan hasil evaluasi produk. Nah, hal utama yang harus diingat bahwa evaluasi proses ini pasti digunakan untuk memastikan prosesnya. Lalu yang keempat, evaluasi produk. Nah, tujuan dari evaluasi produk ini adalah menilai keberhasilan atau keterlaksanaan sebuah program dalam memenuhi kebutuhan dan sasaran program. Nah, jadi yang dinilai adalah terlaksana atau tidaknya dari sebuah program dan bagaimana program tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan juga sasaran dari program. Selanjutnya, evaluasi produk juga digunakan untuk menentukan sebuah program dapat diteruskan, dihentikan, atau dikembangkan. Nah, jadi ini adalah sebagai masukan untuk program tersebut nantinya apakah program tersebut dapat diteruskan, dihentikan, ataukah layak untuk dikembangkan. Selanjutnya, keberhasilan dan kegagalan sebuah program dibahas dan dikupas dari berbagai faktor yang mempengaruhi serta dari sudut pandang yang berbeda. Jadi, kegagalan ataupun keberhasilan dari keterlaksanaan sebuah program ini nantinya akan diidentifikasikan dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Nah, selanjutnya ini adalah terkait dengan pengambilan keputusan untuk mengubah prosesnya. Nah, yang akan dijelaskan pada tabel berikut ini. Yang pertama mengenai evaluasi konteks. Nah, ini evaluasi konteks untuk mengambil keputusan tentang pihak yang menjadi sasaran program, tujuan pemecahan masalah, dan memberikan dasar untuk menilai hasil dari sebuah program. Yang selanjutnya mengenai evaluasi input, ini digunakan untuk memilih sumber pendukung, strategi, dan juga desain prosedur. Selanjutnya mengenai evaluasi proses, digunakan untuk melaksanakan prosedur program dan memberi catatan untuk nantinya menafsirkan hasil dari evaluasi produk. Nah, dari evaluasi produk itu sendiri digunakan untuk memutuskan, melanjutkan, atau menghentikan, atau bahkan mengembangkan sebuah program. Lalu yang selanjutnya ada prosedur model evaluasi CIPP. Yang pertama itu ada melaksanakan evaluasi konteks atau konteks evaluation. Nah, di sini itu mengidentifikasi dan melakukan pengukuran terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar untuk mencapai tujuan, seperti apa kebutuhan dan masalahnya, lalu aset atau kualifikasi apa yang dimiliki organisasi, apa yang seharusnya menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan dari suatu program. Nah, metode yang dapat digunakan untuk melaksanakan evaluasi konteks ini seperti menganalisis sistem, survei, analisis dokumen, tes diagnostik, dan teknik DAPI. Lalu selanjutnya yang kedua ada melaksanakan evaluasi masukan atau input evaluation. Nah, di sini tuh menyediakan informasi untuk menentukan bagaimana menggunakan sumber daya yang tersedia dalam mencapai tujuan. Nah, metode yang dapat digunakan itu seperti menginventarisasi dan menganalisis sumber daya manusianya dan sumber daya materi, lalu keuangannya bagaimana, dan melihat langsung programnya. Nah, yang ketiga melaksanakan evaluasi proses atau proses evaluation. Nah, di sini itu kita dapat mengetahui sejauh mana program tersebut telah dilaksanakan. Jadi evaluasi proses ini juga menyediakan bahwa umpan balik atau feedback bagi orang yang bertanggung jawab pada program tersebut. Nah, seperti perubahan apa yang sedang dibuat, lalu hambatan apa yang mengancam program tersebut. Selanjutnya, metode yang dapat digunakan itu seperti memonitoring suatu hambatan, lalu mencari informasi khusus tentang keputusan yang telah diprogramkan. Yang keempat ada melaksanakan evaluasi produk atau produk evaluation. Di sini tuh menilai suatu pencapaian program, jadi berhubungan dengan kualitas dan kuantitasnya. Yang metode yang dapat digunakan itu seperti menentukan dan mengukur kriteria hasil, mengumpulkan penilaian terhadap hasil dari pihak-pihak yang terlibat dalam suatu program, dan meneliti secara kualitatif dan kuantitatif.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara merancang setiap jenis evaluasi, bahwa di sini evaluator itu harus mengikuti langkah-langkah umum seperti yang diusulkan oleh Stuf Libim pada 1973, bahwa A yaitu memfokuskan evaluasi. Di sini evaluator harus mengidentifikasi tingkat utama pengambilan keputusan yang akan dilayani. Setelah mengidentifikasi, dia juga untuk setiap pengambilan keputusannya itu harus diproyeksikan, keputusannya itu disajikan dalam hal yang fokus, kekritis, waktu, dan juga komposisi alternatifnya. Selanjutnya biasanya evaluator itu menentukan kriteria untuk setiap situasi keputusannya, dan juga menentukan variabel-variabel pengukuran yang standar yang biasanya digunakan dalam penilaian alternatif. Yang keempat, setelah itu evaluator biasanya menentukan kebijakan apa yang dimana evaluator itu harus beroperasi. Langkah umum yang B yaitu pengumpulan informasi. Di sini biasanya evaluator itu setelah memfokuskan evaluasi, pengumpulan informasinya itu dengan cara menentukan sumber informasi yang akan dikumpulkan, dan juga menentukan instrumen dan metode apa yang digunakan untuk mengumpulkan informasinya. Selanjutnya langkah umum yang C yaitu organisasi. Setelah evaluator memfokuskan evaluasinya, mengumpulkan informasinya, dan yang ke C yaitu organisasi informasinya. Di sini biasanya evaluator itu memberikan format untuk informasi yang akan dikumpulkan, dan juga menentukan sarana apa yang akan dilakukan untuk melakukan analisisnya. Setelah organisasi informasi, langkah umum yang D adalah analisis informasi. Jadi untuk menganalisis informasi ini biasanya evaluator itu memilih prosedur apa yang digunakan untuk menganalitisnya, dan juga yang setelah itu evaluator biasanya menentukan sarana untuk melakukan analisis itu seperti apa. Jadi evaluatornya menentukan. Setelah itu langkah umum yang E adalah pelaporan informasi. Untuk pelaporan informasi jadi dari memfokuskan, pengumpulan, organisasi, setelah itu menganalisis, setelah itu evaluator itu pelaporan informasinya. Untuk pelaporan informasinya biasanya evaluator di sini itu dia menentukan audiens untuk laporan evaluasinya, dan juga menentukan bagaimana caranya dia memberikan informasi kepada audiens, serta evaluator juga menentukan format tentang laporan evaluasi atau sesi pelaporannya. Setelah itu evaluator menjadwalkan pelaporan informasinya. Untuk langkah umum yang F yaitu tentang administrasi evaluasi. Di sini administrasi evaluasi itu evaluator biasanya membuat ringkasan terkait jadwal evaluasi. Setelah membuat ringkasan, dia menentukan kebutuhan staf dan sumber dayanya untuk memenuhi persyaratannya. Yang ketiga yaitu biasanya evaluator menentukan dan juga memenuhi persyaratan kebijakan untuk melakukan evaluasinya. Setelah itu yang keempat biasanya evaluator itu mengevaluasi proses desain evaluasi yang memberikan informasi yang diberikan itu secara valid, kredibel, tepat waktu, dan juga meresap. Yang semuanya itu akan menjangkau semua pemangku kepentingan yang terkait. Selanjutnya yang kelima itu biasanya evaluator menentukan jadwal untuk cara bagaimana dia memperbarui desain evaluasinya secara berkala. Yang terakhir yaitu evaluator harus menyediakan atau sediakan anggaran untuk program evaluasinya
evaluasi secara total. Baik, itu saja penjelasan dari kelompok 1 atau presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.